Suling Emas, Jilid 12 bagian 3. Adapun tentang membantu paman, agaknya sudah sepatutnya aku membantu kalau paman terancam bahaya. Akan tetapi, kulihat paman tidak terancam siapa-siapa pada saat ini. Kalau paman mempunyai musuh-musuh pribadi lalu minta bantuanku, tentu saja harus kulihat dulu siapakah mereka itu. Kalau mereka terdiri dari golongan jahat, tentu aku tidak akan segan-segan membantumu. Kong Lo Sengjin menamparkan batu di dekatnya sehingga hancurlah batu. Heh, sudah kuduga kau akan banyak membantah. Banyak sekali musuh-musuhku dan sekarang pun aku sedang dikejar-kejar mereka. Di antara mereka adalah Ban Pi Lo Chia, Hek Giam Lo tokoh setan baru yang mewakili Hitan, Pou Keong si raja pengemis baru yang jahat, Ma Tai Kun orang bengkau yang murtad, dan terakhir ada pula Tok Xiao Kui. Ah, tanpa sadar Kui Seng berseru kaget. Kau kaget mendengar nama Tok Xiao Kui? Benar, dia adalah putri bengkau Chu yang dulu menjadi tunanganmu, kata Kong Lo Sengjin sambil memandang tajam. Diam-diam Kui Seng mengeluh. Kiranya peristiwa 20 tahunan yang lalu itu telah diketahui pula oleh kakek sakti ini. Mereka adalah orang-orang jahat, akan tetapi tidak mempunyai urusan pribadi dengan saya, paman. Pernah saya mendengar nama mereka yang terkenal kejam, akan tetapi kiranya hanya Ban Pi Lo Chia seorang yang menimbulkan dendam di hati saya karena dialah pembunuh keponakanmu Hu Kim Lin. Hah, segala urusan wanita. Bagiku yang terpenting adalah karena mereka ikut bersekongkol merobohkan kerajaan Han sehingga kini berdiri kerajaan yang menamakan dirinya kerajaan Kou. Pendeknya, kau membantuku atau tidak menghadapi mereka? Kalau paman diancam dan diserang, saya tentu akan membela paman. Akan tetapi mencari mereka untuk memusuhi? Benar-benar kurang cocok dengan. Pada saat itu, terdengar pekik dari puncak. Samar-samar terdengar suara Hu Jinlin menjerit memanggil suaminya disertai pekik minta tolong. Celaka, bagaikan kilat menyambar, tubuh Kui Seng sudah berkelebat dan seperti terbang saja ia berlari ke puncak. Kakek lumpuh itu pun bangkit dan menggunakan sepasang tongkatnya berlari mengejar, akan tetapi wajahnya sama sekali tidak membayangkan kekhawatiran, bahkan mulutnya tersenyum dingin. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Kui Seng ketika ia tiba di puncak. Dari jarak jauh ia melihat istrinya, Hu Jinlin, sedang bertanding seru melawan seorang laki-laki yang berjenggot pendek, berambut panjang seperti saikong dan memegang sebatang pedang. Istrinya pun berpedang, akan tetapi pedang di tangan istrinya itu tinggal sepotong, agaknya patah ketika bertanding. Laki-laki lawan istrinya itu hebat ilmu pedangnya, dan istrinya yang memang kurang berlatih terdesak hebat sekali dan berada dalam keadaan bahaya. Lin Moi, lari! Teriak Kui Seng dengan wajah pucat karena ia maklum bahwa setiap detik nyawa istrinya terancam bahaya. Ujung pedang lawan itu sudah mematahkan semua jalan keluar dan sudah mengancam hebat. Mendengar teriakan ini, Jin Lin timbul semangatnya dan memutar pedang buntungnya. Namun, sekali tangkis pedangnya terlepas. Kui Seng meloncat dan mengeluarkan seruan keras sekali seperti seekor garuda memekik, namun terlambat. Gerakan pedang laki-laki itu amat cepatnya ketika menusuk dan Blast! Ujung pedangnya amblas ke dalam dada kiri Hu Jinlin. Hanya beberapa detik Kui Seng terlambat. Melihat hal mengerikan ini, Kui Seng mengerang. Tubuhnya mencelat maju dan tangan kirinya menamparkan. Krakek! Hebat bukan main tamparan ini. Tepat mengenai kepala penyerang yang masih memegangi gagang pedang yang menancap di dada kiri Jinlin. Seketika pecah kepala itu, kedua biji matanya terloncat keluar dan otaknya muncrat bercampur darah. Tubuhnya terkulai tak bernyawa lagi. Dengan gerakan aneh Kui Seng menyambar tubuh istrinya yang terhuyung-huyung. Pedang itu masih menancap di dada kiri. Tak berani Kui Seng mencabutnya, karena ia maklum bahwa hal itu berbahaya sekali. Dengan pedang menancap, berarti darah masih tertahan sementara. Ia memeluk dengan hati hancur karena mendapat kenyataan bahwa nyawa istrinya tak mungkin dapat tertolong lagi. Pedang itu menancap terlalu dalam, hampir menembus dada. Lin Moi, oh, Lin Moi. Ia mendekap dan air mata turun bertitik membasahi pipinya. Jin Lin membuka matanya dan tersenyum. Kui Koko, aku puas. Akhirnya aku dapat mengorbankan nyawa untuk berbakti kepada orang tua dan keluarga, untuk kerajaan Tang. Aku puas. Dia sengaja datang mencari aku. Begitu aku mengakui namaku, dia terus menyerang. Ia terbatuk payah, lalu merangkul leher suaminya, mencium pipinya. Koko, jaga baik-baik anak kita, kawinkan dengan Bu Song. Tiba-tiba mata itu terpejam, leher itu lemas dan nyawa Jin Lin meninggalkan tubuhnya. Lin Moi, Kui Seng mendekap muka istrinya itu ke dada.
Sejenak ia memejamkan mata, menahan napas. Kemudian ia sadar kembali, perlahan mengangkat tubuh istrinya, membawanya masuk ke dalam pondok. Ketika ia keluar lagi dengan muka pucat, ia melihat Kong Lo Sengjin ikut mengamuk, menusuk-nusuk mayat laki-laki itu dengan kedua tongkatnya sampai hancur lebur. Dia adalah seorang di antara musuh-musuhku. Lihat ini, di sakunya ada surat tantangan Ban Pilo Chia ditujukan kepadaku. Aku mengenal dia, ini seorang jagoan di pantai timur yang ikut bersekutu menjatuhkan kerajaan Han. Kui Seng tidak memperhatikan ucapan itu, akan tetapi ia menerima surat itu dan membacanya. Sebuah surat tantangan, ditanda-tangani oleh Ban Pilo Chia yang isinya menantang Kong Lo Sengjin datang ke muara Sungai Kuning di Laut Pohai. Aku akan mencari mereka, kata Kong Lo Sengjin dengan suara geram. Seperti dalam mimpi, Kui Seng menggelengkan kepalanya. Harap paman berangkat lebih dulu. Aku tidak berjanji apa-apa, akan tetapi kalau paman bertemu dengan mereka, katakanlah bahwa Kim Mo Taisu akan menemui mereka, biarpun mereka bersembunyi dalam neraka sekalipun. Kong Lo Sengjin mengangguk-angguk. Begitupun baik, akan tetapi bulan pertama tahun depan mereka berkumpul di lembah Sungai Kuning di Laut Pohai. Nah, sampai ketemu lagi. Kakek itu tanpa mempedulikan kematian keponakannya, lalu berkelebat dan pergi dari puncak Minsan. Kui Seng memasuki pondok, berlutut di samping jenazah istrinya, menahan getaran hatinya ketika mendengar suara Busong dan Eng-Eng di luar pondok. Terdengar Eng-Eng berseru tertahan dan Busong yang juga kaget. Agaknya mereka menemukan mayat yang hancur di luar pondok, pikir Kui Seng seperti dalam mimpi. Lalu kedua orang muda itu berlari-lari, membuka pintu pondok dan, "Ayah!" Eng-Eng lari mendekati ayahnya yang duduk bersila seperti patung, kemudian ia memandang ke atas pembaringan depan ayahnya. "Ibu!" Ia memeluk, lalu melihat pedang yang menancap di dada ibunya. "Ibu! Ibu! Ibu!" Eng-Eng memeluk dan terguling, pingsan di samping mayat ibunya. Semenjak kematian istrinya, Kui Seng atau Kim Mo Taisu berpekan-pekan selalu duduk termenung, bersemedi di dalam kamarnya. Jarang ia keluar, jarang pula ia suka makan hidangan yang disediakan puterinya. Puncak Minsan seperti kosong, sunyi dan gelap, seakan-akan selalu tertutup mendung kedukaan. Biarpun di dalam hatinya Kim Mo Taisu tidak pernah mencinta istrinya seperti seorang pria mencinta wanita, namun ia mendapatkan seorang istri yang berbudi dalam diri Jinlin. Seorang teman hidup yang menyenangkan dan ia merasa amat iba kepada wanita itu. Kini ia merasa menyesal mengapa hatinya tak pernah menjatuhkan cinta kasihnya kepada Jinlin, wanita yang demikian baiknya, melainkan masih saja terikat kepada Lucian. Ia merasa menyesal dan berdosa kepada istrinya. Ia harus membalas dendam, biarpun pembunuh istrinya telah ia bunuh pula, namun ia harus mencari orang-orang yang memusuhi Kong Lo Sengjin dan istrinya. Keadaan yang merupakan perubahan besar ini amat mempengaruhi pula jiwa Kui Eng. Gadis ini menjadi sedih melihat ayahnya yang selalu termenung dan berduka seperti seorang yang kehilangan semangat. Sore hari itu, Kui Seng baru keluar dari kamarnya, akan tetapi ia tidak melihat puterinya, hanya melihat Busong yang sedang duduk di depan pondok membaca kitab. Melihat gurunya keluar, Busong cepat menghentikan bacaannya dan segera memberi hormat. Suaranya terharu ketika ia berkata, "Maafkan Ticu yang berlancang mulut, Suhu." Akan tetapi Ticu ingat betapa tidak baiknya membiarkan diri hanyut diseret dan ditenggelamkan perasaan yang dibiarkan berlarut-larut tanpa dilawan. Bukankah akan berubah menjadi racun yang melemahkan batin? Sejenak Kim Mo Taisu memandang muridnya yang berdiri dengan sikap hormat dan yang menundukkan muka. Ia tersenyum pahit dan menjawab, "Terima kasih, Busong. Aku tidak lupa akan kenyataan itu. Akan tetapi, betapa lemahnya manusia. Dan engkau tidak tahu pula betapa hebat penderitaan batinku selama itu. Akan tetapi, bukanlah peristiwa ini saja yang membuat hatiku jatuh, muridku, melainkan hal-hal yang mendatanglah yang membuat aku prihatin. Aku harus pergi, akan tetapi betapa aku dapat meninggalkan Eng-Eng seorang diri? Busong, berjanjilah engkau bahwa engkau bersedia melindungi adikmu Eng-Eng selamanya." Pemuda itu mengangkat mukanya yang membayangkan kesungguhan hatinya, memandang gurunya dengan sinar mata yang jujur. "Ticu berjanji untuk melindungi Eng Moi selama Ticu hidup." Tergetar jantung Kui Seng menatap wajah muridnya ini. Terbayang kekerasan hati Lucian pada wajah itu dan ia menaruh kepercayaan penuh kepada pemuda ini. "Busong, apakah kau mencinta Eng-Eng?" Wajah itu tidak berubah dan sinar matanya masih penuh kejujuran. "Tentu saja, Suhu. Ticu mencinta adik Eng-Eng." "Mencinta seperti adik kandung?" "Benar, Suhu.
Ah, aku tidak ingin kau mencintainya seperti adik kandung. Bu Song terkejut. Maksud Suhu? Kim Mo Taisu memegang pundak muridnya dengan pandang mata tajam. Aku ingin kau mencintainya seperti seorang pria mencinta wanita, seperti seorang laki-laki mencinta calon istrinya. Seketika wajah pemuda itu menjadi merah sekali dan ia menundukkan mukanya, menjawab gagap, ini. Jawablah sejujurnya, Bu Song. Dapatkah kau mencintainya seperti itu? Dengan hati perih, Kim Mo Taisu bertanya, karena ia tidak ingin puterinya mendapatkan suami yang baik akan tetapi tidak mencintainya, seperti apa yang dialami mendiang ibunya. Bu Song mengangguk. Memang Ticu mencintainya seperti itu, Suhu, hanya tentu saja tadinya tak berani mengaku. Bagus, legalah hatiku. Bu Song, kalau begitu, kau tentu bersedia menjadi suami Eng-Eng, bukan? Pemuda yang memiliki hati yang kuat itu telah dapat membebaskan diri dari rasa malu dan canggung. Kini ia mengangkat muka memandang gurunya dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Suhu, Ticu menghaturkan beribu terima kasih kepada Suhu yang tidak saja telah mengangkat Ticu dari lumpur kehinaan, mendidik Ticu, juga kini menganugerahi Ticu menjadi calon mantu. Hanya Ticu sendiri dan Tian yang mengetahui betapa besar rasa terima kasih itu. Tentu saja Ticu bersedia sehidup semati dengan Eng Moy. Akan tetapi, Suhu, bagaimana Ticu berani lancang menjadi suami Eng Moy kalau keadaan Ticu seperti ini? Ticu sebatang kara, miskin dan tidak bekerja. Sungguh Ticu akan menyesal seumur hidup kalau kelak hanya akan menyia-nyiakan harapan Suhu dan menyeret Eng Moy dalam kehidupan miskin sengsara. Kim Mo Taisu menepuk-nepuk pundak Bu Song. Anak baik, kau mempunyai cita-cita apakah? Katakan padaku. Semenjak kecil, Ticu mempelajari sastra. Tentu pelajaran itu akan menjadi sia-sia belaka kalau tidak Ticu pergunakan. Ticu ingin sekali mengikuti ujian di kota raja. Kim Mo Taisu mengerutkan kening. Teringat ia akan pengalamannya sendiri ketika ia masih muda. Ia pun dahulu bercita-cita demikian. Namun cita-cita itu kandas karena pada masa itu tak mungkin orang dapat lulus ujian kalau tidak mampu memberi uang suapan yang besar kepada para petugas. Oleh karena itu, ia dapat memaklumi isi hati calon mantunya. Baiklah, Bu Song, perjodohanmu dengan Eng-Eng tidak tergesa-gesa. Cukup bagiku asal kalian sudah bertunangan. Kau boleh menempuh ujian di kota raja dan setelah itu, lulus atau gagal, kau harus melangsungkan pernikahanmu dengan Eng-Eng. Biar aku sendiri yang akan menyelidiki ke kota raja. Mudah-mudahan sekarang sudah ada perubahan dan mudah-mudahan kerajaan kaum muda yang baru ini tidak lagi mempraktekkan keburukan zaman lama dinasti Tang. Di mana Eng-Eng? Bu Song menghela napas. Sejak ibu guru meninggal, karena melihat Suhu setiap hari menutup diri dan tenggelam berduka cita, Eng Moy pun turut bersusah hati sepanjang hari. Kalau Suhu tidak mau makan, Eng Moy pun tidak suka makan. Kalau Suhu sudah tidur, barulah Eng Moy mau mengasuh. Kerjanya hanya menangis setiap hari dan Ticu sampai bingung bagaimana harus menghiburnya. Naik sedu sedan di tenggorokan Kim Mo Taisu. Salahku, mengapa aku selema ini, Bu Song? Ia memandang wajah muridnya yang agak kurus dan pucat. Kau pun tentu ikut pula kurang makan dan kurang tidur. Jangan bohong, melihat keadaan Suhu dan Eng Moy, bagaimana Ticu bisa senang? Semua akibat sambung menyambung. Subo meninggal dan Suhu berduka. Suhu berduka dan Eng Moy bersusah. Eng Moy bersusah, Ticu bingung merana. Memang aku bersalah, Bu Song. Lekas kau susul adikmu dan suruh pulang. Bu Song girang hatinya. Bukan hanya girang karena berita tentang pertunangannya dengan Eng-Eng atau tentang maksud Suhunya menyuruh dia mengikuti ujian di kota raja, melainkan terutama sekali girang karena perubahan Suhunya ini tentu akan mengubah pula keadaan Eng-Eng. Ia melangkah lebar dan berjalan cepat mendaki sebuah puncak. Ia yakin tentu Eng-Eng berada di sana. Bu Song tidak tahu betapa Suhunya mengawasi dari belakang, lalu menarik napas panjang dan berkata seorang diri, anak baik sekali. Mutiara belum tergosok. Kelak ia akan menjadi pendekar yang sukar dicari bandingannya. Akan tetapi bagaimana dapat menggerakkan hatinya untuk menjadi pendekar? Kematian istriku tentu lebih membuat ia benci akan ilmu silat. Jelas tampak di mukanya betapa ia menyalahkan ilmu silat dalam peristiwa ini. Tepat seperti dugaan Bu Song, ia mendapatkan Eng-Eng duduk berlutut di atas tanah di puncak yang sunyi, menangis sesenggukan. Bu Song berhenti dan memandang dengan hati perih. Kasihan sekali, pikirnya. Akan tetapi, ketika ia melangkah mendekat, tidak seperti biasanya jantungnya berdebar aneh. Rasa iba hatinya bercampur dengan rasa yang aneh,
yang membuat jantungnya berdebar dan mukanya terasa panas. Eng Moy, ia memanggil lirih. Sejenak isak itu terhenti dan Eng menoleh, memandang kepada Busong dengan mata basah. Kemudian ia menangis lagi sambil berkata, "Koko, mau apa kau menyusulku di sini? Tinggalkanlah aku seorang diri." Tangisnya makin menjadi. Busong maju mendekat, berlutut dan menyentuh pundak gadis itu. "Eng Moy, mengapa kau menyiksa diri seperti itu? Menyerahlah kepada keadaan, Moy Moy. Ah, apakah yang kekal di dunia ini? Sewaktu-waktu maut pasti merenggut, memisahkan kita dari orang yang kita sayang. Bahkan setiap saat dapat saja maut merenggut nyawa kita sendiri. Moy Moy, kuatkanlah hatimu, tenangkan batinmu. Ah, sakit rasa hatiku melihatmu sehari-hari menangis begini." Song Koko, gadis itu makin keras menangis dan menutupkan muka pada dada pemuda yang berlutut di depannya. Busong mendekap kepala itu, jantungnya berdebar penuh kasih sayang. Setelah tangis gadis itu berkurang, ia perlahan mengangkat muka itu dari dadanya, memegang kedua pipi gadis itu dan memandang mukanya. Sepasang mata jeli yang memerah, hidung kecil mancung yang ujungnya merah dan pipi yang basah air mata, pipi yang agak pucat dan kurus. "Moy Moy, kau kehilangan ibumu. Akan tetapi di sini masih ada aku, masih ada ayahmu. Aku akan menjagamu, akan menemanimu selamanya, Moy Moy." Air mata bercucuran keluar dari mata Eng dan gadis ini terisak sambil memejamkan matanya. Tatahan Busong menyaksikan ini dan ia menundukkan mukanya. Bibirnya menyapu ujung hidung, mengecap air mata dari pipi. "Hu. Eng menangis lagi dan mendekapkan muka pada dada yang bidang itu. Busong menghela napas dan mengelus-ngelus rambut yang hitam halus. Tiba-tiba Eng mendorongkan kedua tangannya pada dada Busong. Biarpun tangan gadis itu kecil halus, namun ia memiliki tenaga elwekang, maka tubuh Busong terjengkang ke belakang. Pemuda itu kaget, cepat merayap bangun dan memandang. Gadis itu masih duduk di tanah, air matanya masih bertitik akan tetapi tidak menangis lagi, mulutnya cemberut dan ia menegur, nada suaranya marah. "Song Koko, apa yang kau lakukan tadi? Tautkan kedot apa? Mengapa? Ah, aku, menciummu, aku kasihan. Engkau nakal, Moy Moy, bukan baru sekarang aku menciummu." Busong memprotes. "Memang sejak kita masih kecil kau suka mencium, sebab kau memang tukang cium. Akan tetapi, kau biasa hanya mencium pipi. Kenapa tadi kau mencium hidung?" Mata itu tidak menangis lagi, kini memandang marah. "Ah, maaf, Moy Moy. Aku tidak sengaja. Aku, aneh sekali." Terbayang senyum di bibir merah itu. "Sudahlah, aku bukan marah karena kau mencium, melainkan, hidung dan pipiku kotor, aku sedang menangis, penuh air mata, mengapa kau tidak menunggu mukaku bersih kalau mencium?" Busong tercengang, sungguh masih seperti kanak-kanak. Akan tetapi memang sejak kecil Eng tinggal di puncak gunung, jarang bergaul dengan orang banyak. Dialah satu-satunya kawan bermain, seperti kakak dan adik. Eng masih kekanak-kanakan. Akan tetapi ayahnya sudah bicara tentang jodoh. "Eng Moy, mari kita pulang." Dia membungkuk dan menyentuh pundak gadis itu. "Hari sudah hampir petang." "Tidak, aku tidak pulang," kata Eng merajuk dan jari tangannya menghapus air matanya yang mulai keluar lagi. "Untuk apa pulang melihat ayah bersusah saja? Aku tidak pulang, biar tidur di sini." Jangan begitu, Moy Moy. Suhu sekarang sudah sadar kembali, tadi sudah keluar pondok dan menanyakanmu. Suhu mengharap-harap pulangmu, Moy Moy. Kau bohong, wah, kapan aku pernah membohongimu? Marilah adik manis, tuh ayahmu menanti di sana. Sebentar lagi gelap di sini dan Suhu tentu akan marah kalau aku tidak pulang bersamamu. Marilah. Ia menarik tubuh gadis itu berdiri. Eng seperti sengaja berlambat-lambat dan merajuk manja sehingga ia setengah diseret oleh Busong. "Marilah, Moy Moy, apakah kau masih marah kepadaku? Boleh kau memukulku agar puas hatimu?" "Siapa mau pukul? Aku tidak marah, akan tetapi suaranya ketus." "Kalau tidak marah, marilah kita jalan cepat-cepat, ayahmu menanti." "Kau janji dulu." "Janji apa? Lain kali mau cium, harus bilang." Busong menahan senyum. "Mengapa? Biar ku bersihkan dulu pipi dan hidungku." Busong tak dapat menahan lagi senyumnya. Ia menjura dan mengangkat kedua tangan di depan dada. Baiklah, Nona. Dan ampunkan aku." Eng terkekeh ketawa lalu tubuhnya berkelebat lari turun dari puncak itu meninggalkan Busong. Busong juga tertawa dan mengejar,
akan tetapi tentu saja ia tidak mampu mengejar gadis yang terlatih baik sehingga memiliki ginkang yang lumayan itu. Karena itu, Bu Song lalu tidak mengejar lagi. Ia berjalan seenaknya. Biarlah Eng pulang lebih dulu, pikirnya, agar tidak canggung rasanya bagi gadis itu kalau ayahnya memberitahu tentang perjodohan. Sambil tersenyum-senyum Bu Song melanjutkan perjalanan pulang perlahan-lahan, hatinya girang sekali dan ia mengenang gadis kekasihnya itu yang menjadi teman bermain sejak kecil. Semenjak kecil Eng memang lincah jenaka sekali, kadang-kadang amat nakal dan manja. Semenjak kecil, karena hubungan mereka seperti kakak beradik, tidak jarang ia mencium pipi Eng, ciuman kanak-kanak, dan setelah mereka menjadi besar, ciuman mereka itu menjadi ciuman saudara. Akan tetapi tadi, terus terang harus ia akui bahwa ketika ia tadi mencium Eng, berbeda sekali perasaannya dengan biasanya. Agaknya perasaan inilah yang mengagetkan Eng. Ia tersenyum lagi, kemudian Bu Song bersenandung. Kegembiraan hatinya membuat ia bernyanyi-nyanyi perlahan. Gurunya benar, ia tidak hanya mencintai Eng sebagai seorang kakak, malah lebih dari itu, ia mencintai Eng sebagai seorang pria mencintai seorang wanita. Seperti cinta gurunya terhadap ibu gurunya. Karena sejak kecil hidupnya selalu di puncak dekat guru dan ibu gurunya, maka kedua orang tua inilah yang ia jadikan contoh dan ia gembira sekali. Guru dan ibu gurunya selalu hidup rukun, dan ia akan senang sekali kalau dapat melanjutkan hidup bersama Eng sebagai istrinya. Ketika ia tiba dekat pondok, Bu Song melihat Eng menangis. Gadis ini bersembunyi di balik pohon tak jauh dari pondok. Di depan pondok itu terdengar dua orang berbantahan dengan suara keras. Ternyata mereka itu adalah Kim Mo Tai-su dan Kong Lo Sengjin, kakek lumpuh yang dikenal oleh Bu Song sebagai paman ibu gurunya yang meninggal dunia. Melihat wajah Eng pucat sekali, Bu Song kaget dan heran. Akan tetapi ia pun tidak berani muncul dan hanya melihat dari jauh. Ia hanya mendengar ucapan Kong Lo Sengjin yang suaranya parau. Nah, Kui Seng, jangan dikira aku tidak tahu akan riwayatmu yang busuk itu. Sekali lagi kutekankan, engkau tidak berhak menentukan perjodohan Eng Jin. Mau enaknya saja engkau ini. Sekarang pun, apa tanda setiamu terhadap istri? Istri terbunuh, musuh berkeliaran, dan kau enak-enak di sini. Inikah yang disebut orang gagah? Kong Lo Sengjin, kau pergilah, jawab gurunya, suaranya mengandung duka dan marah. Tentang anakku, tak boleh orang lain turut campur, engkau sendiri pun tidak boleh. Soal membalas, tentu saja akan kulakukan. Kau lihat saja. Kim Mo Tai-su takkan berhenti sebelum semua musuh terbasmi habis. Kakek lumpuh itu tertawa bergelak. Hahaha, inilah baru ucapan seorang pendekar sejati, seorang patriot sejati. Karena istrimu meninggal, engkau bukan keponakanku lagi, Kim Mo Tai-su, melainkan seorang sahabatku, sahabat seperjuangan. Hahaha, sayang sekali bukan begitu, Kong Lo Sengjin. Jalan kita terpisah, biarpun musuh-musuh kita sama. Nah, kau pergilah. Sambil terbahak-bahak Kong Lo Sengjin berkelebat pergi di atas sepasang tongkatnya. Eng terseduh dan berlari menghampiri ayahnya yang memeluknya dan membiarkan gadis itu menangis. Bu Song tak berani bergerak. Untung pada waktu itu cuaca sudah mulai gelap sehingga kedua orang ayah dan anak itu agaknya tidak melihatnya. Ia terheran-heran dan bingung. Apakah yang terjadi? Ia merasa menyesal mengapa tadi tidak mengejar Eng sehingga kini agaknya ia terlambat datang dan tidak tahu apa yang terjadi sebelum ia datang. Apa sesungguhnya yang terjadi? Hanyalah perbantahan antara Kim Mo Tai-su dan Kong Lo Sengjin. Namun, perbantahan yang isinya menghancurkan hati Eng yang kebetulan datang dan mendengar sambil bersembunyi karena ia takut melihat ayahnya bicara keras dengan paman ibunya yang sejak dahulu menimbulkan rasa takut di hatinya. Mula-mula ia mendengar ayahnya membentak keras. Tidak, urusan jodoh anakku adalah di tanganku, tiada orang lain boleh mencampurinya. Akulah yang berhak menentukan, karena bukankah aku ayahnya? Kong Lo Sengjin tertawa mengejek. Kui Seng, berani kau membuka mulut besar setelah istrimu meninggal? Kau kira aku tidak tahu betapa kau dahulu meninggalkan Jin Lin karena kau kira dia nenek-nenek? Betapa kau meninggalkan dia menderita seorang diri, mengandung dan melahirkan Eng karena perbuatanmu? Tak ingatkan engkau bahwa akibat perbuatanmu yang hina itu Jin Lin menjadi wanita ternoda dan Eng menjadi anak tanpa ayah, anak yang lahir dari perhubungan gelap? Dan akulah orangnya yang mengangkat Jin Lin dan anaknya dari sengsara. Setelah Eng besar, setelah Jin Lin ternyata seorang gadis cantik, baru kau muncul dan mengaku sebagai suami Jin Lin, sebagai ayah Eng. Tak bermalu, kini Jin Lin dibunuh orang,
engkau enak-enak saja. Sebaliknya kau mengukuhi hakmu sebagai ayah Eng. Kong Lo Sengjin, tutup mulutmu. Kalau tidak, jangan sesalkan kalau aku terpaksa melawanmu. Kim Mo Taisu membentak marah. Aha, kau kira aku takut? Kau kira engkau gagah? Kegagahanmu untuk melawan Paman Jinlin karena aku tahu rahasiamu? Hahaha, bukannya mencari musuh-musuh Jinlin, sebaliknya engkau malah hendak melawan aku. Boleh, engkau boleh menjadi musuhku. Akan tetapi sekali-kali engkau tidak boleh mengaku sebagai ayah Eng. Jinlin hanyalah kekasihmu barangkali, akan tetapi bukan istrimu. Bilakah engkau menikah dengan keponakanku itu? Siapa saksinya? Hahaha, diam. Kim Mo Taisu membentak lagi. Kong Lo Sengjin, ku minta kepadamu, jangan ulangi semua itu. Baiklah, kuakui bahwa memang aku telah meninggalkan Jinlin di neraka bumi, akan tetapi aku tidak mengira bahwa dia telah mengandung. Dan aku telah memperbaiki semua kesalahan, dan aku berjanji pula akan membasmi musuh-musuhnya. Hahaha, betulkah itu? Kau berani menghadapi Tok Xiao Kui? Kong Lo Sengjin mendesak. Aku pun tahu bahwa cintamu bukan kepada Jinlin melainkan kepada siluman betina itulah. Pat Jiu Sin Ong sudah menceritakan semuanya kepadaku. Jenderal Kam Siek sudah menceritakan semuanya kepadaku. Hahaha, alangkah lucunya. Engkau yang patah hati menjadi buta. Jinlin yang menyamar nenek-nenek sekalipun engkau tubruk. Sebaliknya, Tok Xiao Kui tanpa mempedulikan cintamu telah berpesta pora dan bermain gila, menghabiskan para bangsawan muda di Hohan. Dia pun termasuk komplotan yang memusuhi aku, memusuhi Jinlin. Dialah seorang di antara musuh-musuh yang menyebabkan kematian Jinlin. Beranikah kau kini membalas kepadanya? Kim Mo Taisu merasa kepalanya berdenyut-denyut. Pening kepalanya, sakit hatinya. Akan tetapi apa hendak ia jawab? Ucapan kakek keji ini semua tepat dan benar. Terbayang di depan matanya betapa ia telah mengalami hal-hal yang amat memalukan, betapa semua itu menjadi bukti daripada kelemahan batinnya terhadap asmara. Pergilah, aku akan menghadapinya, kau pergilah. Hanya demikian ia menjawab dan pada saat itulah Bu Song datang dan mendengar percakapan selanjutnya. Pemuda ini sama sekali tidak tahu bahwa tadi telah terjadi percakapan yang menyinggung-nyinggung ibunya. Namun, andai kata ia mendengar sekalipun, ia tidak akan tahu bahwa Tok Xiao Kui adalah ibu kandungnya. Bu Song masih belum berani keluar ketika melihat Eng terseduh-seduh dalam pelukan ayahnya. Baru setelah mereka memasuki pondok, ia berani mendekati pondok. Malam itu, Kim Mo Taisu dan Eng tidak keluar lagi dan Bu Song mendengar betapa Eng bergelisah di dalam kamarnya, kadang-kadang menangis. Adapun gurunya terdengar menarik napas berulang-ulang dalam kamar semedinya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kim Mo Taisu sudah memanggilnya menghadap. Bu Song, kata guru yang mukanya pucat ini, kau kumpulkan semua persediaan akar-akar obat yang sudah kering, juga kulit ular dan harimau yang sudah kering, pilih yang baik-baik. Kemudian kau bawa semua itu turun ke lereng barat dan temui Paman Kuisam. Suhu maksudkan Kuisam Lopek di Dusun Hekteng? Bu Song menegaskan. Ia mengenal Kuisam si pedagang keliling yang banyak menceritakan tentang kota raja dan kota-kota besar lainnya dalam perantauannya. Betul, dia. Berikan semua barang itu kepadanya dan katakan agar ia tukar dengan 5 setel pakaian sekolah untukmu, kemudian sisanya supaya dia persiapkan saja, nanti kalau aku hendak pergi, kuambil uangnya.